Paul Pogba merupakan bisnis terburuk Manchester United. Paul Pogba akhirnya tinggalkan Manchester United di musim panas ini. Pogba jadi bisnis buruk United. Dulu dibeli mahal, digaji mahal, dan perginya gratis. Manchester United tidak memperpanjang kontrak Paul Pogba yang akan habis pada Juni nanti. Alhasil pada tanggal 1 Juli mendatang, Pogba bisa pergi dengan status bebas transfer alias gratis. Dilansir dari Metro, ex-pemain Manchester United, Luis Saha menyebut kalau Paul Pogba adalah bukti seburuk-buruknya bisnis United. Dulu Pogba tinggalkan United secara gratis, dibeli mahal, kini pergi lagi dengan cuma-cuma. Tentu saja, itu adalah bisnis yang buruk. Dia pergi begitu saja tanpa mendatangkan uang, jelas bisnis yang buruk, tegas Luis Saha. Paul Pogba sebenarnya merupakan jebolan akademi Manchester United. Pogba memperkuat United di tim kategori kelompok umur. Pogba selanjutnya bersinar di Italia. Tahun 2016, United membelinya kembali dengan harga fantastis sebesar 105 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Pogba sayangnya tidak terlalu bersinar di Old Trafford. Pemain asal Prancis itu kerap diganggu cedera dan selalu diterpa isu kurang harmonis dengan klub. Jangan lupa, Pogba selama di United menjadi pemain dengan gaji tertinggi. Pogba dapat bayaran 350.000 pounds per pekan atau setara 6,3 miliar rupiah. Saatnya untuk membersihkan situasi di mana banyak pemain tidak senang dengan klub, ungkap Luis Saha. Fans United diminta untuk jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap Erik ten Hag. Fans Manchester United diminta mengatur ekspektasi untuk Erik ten Hag, si pelatih baru. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki ten Hag. United tidak bisa langsung juara. Betapa tidak, United harus kembali merombak tim jika ingin bersaing di level top musim depan. Tim United yang sekarang tidak cukup bagus, bahkan bermasalah dengan identitas dan gaya main. Kedatangan ten Hag juga disambut positif oleh mantan pemain United, Dimitar Berbatov. Dia tahu bahwa rapor ten Hag cukup bagus soal membentuk tim juara, tapi tentu tidak bisa memasang ekspektasi terlalu tinggi. Saya bersemangat menantikan Man United di bawah Erik ten Hag musim depan. Dia pelatih hebat, dia sudah bekerja luar biasa bersama Ajax, dan saya senang dia dipilih, ujar Berbatov di Betfair. Namun, mari tunggu dan lihat bagaimana cara dia memilih pendekatan, pemain apa yang dia beli dan jual. Hal-hal seperti inilah yang akan memberi sinyal soal bagaimana United musim depan. Berbatov juga menyarankan fans United untuk merendahkan ekspektasi. Jangan menuntut ten Hag untuk langsung mempersembahkan trofi. Memperbaiki United adalah tugas jangka panjang. Bayangkan jika United bisa menjuarai Premier League di musim pertama ten Hag, itu bakal jadi sebuah keajaiban. Mari kembali ke realita, itu, juara, tidak akan terjadi. Dia butuh waktu. Namun, lolos ke UCL dan meraih trofi bakal jadi pencapaian luar biasa di musim pertamanya, ungkap Dimitar Berbatov. Manchester United kembali mengincar David Carmo dari Braga. Selain Jurrien Timber dari Ajax, manajer Man United Erik ten Hag juga sedang mengusahakan transfer talenta jangkung dari Portugal ini. Manchester United dilaporkan bergerak serius untuk mendaratkan bek berbakat Braga David Carmo. Demikian diwartakan Daily Mail. The Red Devils sejauh ini tengah disibukkan dalam pencarian defender anyar. Manajer Erik ten Hag juga berharap bisa mengeluarkan bek Jurrien Timber dari Ajax. Menurut Daily Mail, pihak Setan Merah bahkan dikabarkan sudah mengadakan 2 kali negosiasi dengan perwakilan Carmo untuk didatangkan di bursa transfer musim panas ini. Musim lalu, Carmo sebetulnya menjadi sasaran Liverpool. Saat negosiasi sepertinya berjalan mulus, kepindahan Carmo ke Anfield pada akhirnya kolaps. Carmo, saat ini berusia 22 tahun, membantu Braga menuntaskan musim di peringkat 4 besar. Dengan begitu, dia dan timnya musim depan akan berkancah di Liga Eropa. Penampilan cemerlangnya bersama Braga membuat Carmo mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Portugal jelang beberapa pertandingan di ajang Nations League. Carmo merupakan seorang bek sentral dengan kaki utama kiri. Tinggi badannya yang mencapai 196 cm menjadi faktor signifikan terhadap gaya bermain dan kemampuannya di udara. Mason Greenwood akan kembali ke skuad inti Erik ten Hag jika sudah bebas. Erik ten Hag memberi perhatian khusus pada sosok Mason Greenwood. Jika kasus hukum yang dialami sang penyerang usai, bukan tidak mungkin ten Hag akan memasukkan namanya dalam skuad United. Greenwood cukup lama tidak bermain untuk United. Bahkan,
Status pemain 20 tahun itu sebagai pemain United masih dibekukan. Situasi itu terjadi setelah Greenwood tersandung kasus hukum usai menganiaya sang kekasih, Harriet Robson. Lantaran kasus itu, Greenwood sempat masuk ke dalam penjara, namun ia dibebaskan secara bersyarat setelah 2 hari mendekam di jeruji besi. Masa bebas bersyarat Greenwood harusnya habis di akhir April tahun 2022 yang lalu. Namun BBC Sports melaporkan bahwa masa bebas bersyaratnya itu diperpanjang. Setelah terlibat kasus penganiayaan pada Harriet Robson, karir Greenwood seperti hancur. Dia bukan hanya tidak lagi berada di skuad United, tetapi juga banyak kerjasama komersial dengan pihak sponsor. Tapi, bukan berarti karir Greenwood di United sudah berakhir. Erik ten Hag masih memberi perhatian khusus pada Greenwood. Dia juga masih punya kontrak dengan United, pintu bagi Greenwood masih sepenuhnya terbuka. Mari kita tunggu keputusannya. Jika dia terbukti tidak bersalah, dia pasti akan mendapat tempat di tim saya. Greenwood adalah talenta luar biasa yang bisa bermain di sayap kiri, sayap kanan, penyerang tengah, dan false nine, ungkap Erik ten Hag. Juan Mata dan Manchester United resmi berpisah. Satu lagi pemain Manchester United dipastikan resmi pergi musim panas ini. Juan Mata akan meninggalkan Old Trafford setelah 8 tahun. Kontrak Juan Mata di United berakhir pada tanggal 30 Juni. Mata dipastikan akan hengkang setelah kontraknya tidak diperpanjang. Manchester United mengonfirmasi bahwa Juan Mata akan meninggalkan klub ketika kontraknya berakhir musim panas ini. Demikian bunyi pernyataan United di situs resminya. Juan Mata gabung United dari Chelsea pada Januari tahun 2014. Gelandang asal Spanyol itu mencatatkan 285 kali penampilan, mencetak 51 gol, dan meraih 4 trofi. Mata meraih trofi pertama di United pada 2015 dengan menjuarai Piala FA di bawah arahan Louis van Gaal. Dia kemudian memenangi Community Shield, Piala Liga Inggris, dan Liga Eropa pada 2016 di era kepelatihan Jose Mourinho. Terima kasih sudah mendedikasikan 8 tahun kariermu untuk United, Juan. Semua orang di klub mendoakan yang terbaik untukmu di masa depan. Tutup pernyataan United. Juan Mata jadi pemain ketiga yang dipastikan pergi secara cuma-cuma dari Manchester United pada musim panas ini. Sebelumnya, Setan Merah sudah mengumumkan kepergian Paul Pogba dan Jesse Lingard.